Oh Selamat ya, malam, Mas Angger, teman-teman sekalian, para alumni ITB. Alhamdulillah, kabar kami baik-baik saja di sini, tetap di rumah saja. ya Pak. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk diskusi bareng-bareng ya Pak. Nah, pada malam hari ini kita mau diskusi nih Pak terkait dengan kondisi yang mengenai ke dampak global ya Pak. Kan sejak ditemukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia ya Pak, sejak akhir Februari atau awal Maret lalu, sebetulnya kan eh, udah berkembang pesat ya Pak. Sampai saat ini udah berkembang lebih dari 5.000 kasus positif nih Pak di Indonesia. Nah, kita sebenarnya pengen tahu nih Pak, apa aja sih dampak COVID-19 ini yang menjadi concern dari pemerintah, khususnya atau dalam hal ini Kementerian Keuangan ya Pak, mungkin ya. Oke, terima kasih. Jadi, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini kan bermula dari pandemi COVID. Kita bicara tentang sebetulnya krisis kesehatan. Krisis kesehatan ini kemudian meluas menjadi apa yang disebut krisis kemanusiaan. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang keselamatan kehidupan manusia. Nah, yang asalnya kecil, karena ini sifatnya mungkin hanya terbatas, menjadi outbreak, dan sekarang sudah menjadi pandemik. Artinya ini penyebarannya itu luar biasa cepat dan besarnya. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama, dalam hal ini juga termasuk pemerintah, menangani krisis kesehatan yang sudah melebar, membesar menjadi krisis kemanusiaan tadi. Yang sedikit banyak, yang sedikit banyak akan juga berdampak kepada ekonomi, sama sektor Betul Pak. realnya. Jadi karena krisis kesehatan tadi, pandemik tadi, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kita melakukan social distancing. Kemarin baru saja kita melakukan namanya PSBB. Dari situ kelihatan yang pasti akan berdampak pada kegiatan aktivitas ekonomi yang pasti akan menurun. Jadi kelihatan kan sudah linknya terhadap dampaknya kepada kegiatan ekonomi kita, perlambatan ekonomi tentu saja. Nah, itu yang harus kita antisipasi, yang harus kita tangani bersama. Nah, ini pasti namanya, saya nggak bilang krisis, tapi kondisi seperti ini itu mempengaruhi semua masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana bisa membantu masyarakat Indonesia ini tadi? Jadi kalau ditanya saat ini apa yang menjadi prioritas pemerintah, satu sektor kesehatan. Jadi bagaimana kita bisa tadi menyelamatkan hidup manusia, menjaga supaya pandemi ini tidak menyebar atau sifatnya bisa terbatas, kita batasi. Nah, yang kedua, setelah kita bicara tentang aspek kesehatan tadi, kita juga bicara tentang bagaimana kita menjaga daya hidup masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah. Tadi sebagai aktivitas ekonomi sudah pasti akan berdampak kepada khususnya mungkin income pendapatan pada sebagian besar dari masyarakat Indonesia, khususnya golongan menengah ke bawah Betul Pak. tadi. Bagaimana kita memberikan support yang kita sebutnya namanya jaring pengaman sosial atau social safety net, menjaga supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga, kita bicara tentang dunia, karena dimanapun juga kegiatan ekonomi itu didorong lokomotifnya usaha. Kita bicara tentang employment, bicara tentang pengangguran, itu kan ditentukan oleh kegiatan ekonomi di dunia usaha tersebut. Jadi kita juga harus berusaha bersama-sama mencegah terjadinya apa yang disebut PHK massal atau kebangkrutan massal, itu yang coba kita hindari. Nah, bagaimana sekarang kita bersama-sama, pemerintah sama-sama dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh masyarakat Indonesia, merancang kebijakan, strategi untuk menangani hal tersebut. Tadi kalau ditanya prioritasnya, fokusnya saat ini adalah hal tersebut. Oke, ya, ya Pak. Nah, kemudian Pak menyikapi kondisi-kondisi yang berdampak kepada hampir seluruh sektor tersebut, kan juga pemerintah tentunya telah menerapkan kebijakan untuk penanganan seperti yang Bapak sampaikan mulai stimulus-stimulusnya tadi. Nah, ini contohnya misalnya penerbitan Perpu Nomor 2020 kemarin ya Pak. Nah, mohon dijelaskan lebih lanjut Pak
tindak lanjut pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya ini, Pak? Kondisi yang luar biasa, yang pandemic bond ini, yang pandemic COVID-19 ini suatu yang sifatnya unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Betul, Pak. Dan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Tidak. Kita Ya, bicara tentang kondisi yang sangat extraordinary. Dan akhirnya pasti juga membutuhkan solusinya, itu juga membutuhkan sesuatu yang sifatnya extraordinary. Kita terusan saja karena sumber dari krisis ini tadi adalah krisis kesehatan dari COVID-19 tadi, itu kan sifatnya kita berhadapan dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu ini akan berapa lama, kita tidak tahu ini akan berapa dalam. Sampai saat ini, nah, sayang sekali vaksinnya itu belum ditemukan. Nah, yang upaya kita lakukan adalah bagaimana itu kita cegah supaya penyebarannya, pemburukannya itu tidak tetap terjaga. Nah, jadi respon yang kita lakukan adalah dengan fokus 3 tadi, ujung-ujungnya pemerintah tentunya kepada kebutuhan anggaran. Bagaimana kita membiayai berbagai macam program tersebut. Nah, kita ini punya APBN. APBN adalah instrumen pemerintah. APBN itu bukan tujuan. APBN itu adalah instrumen pemerintah. Nah, bagaimana kita menggunakan instrumen ini? Nah, kalau dalam kondisi normal, APBN itu ditentukan setahun sebelumnya. Jadi untuk APBN 2020 misalnya, itu diputuskan, disetujui di bulan Oktober 2019. Oke, sudah di situ ditetapkan kita sudah punya anggarannya nih. gitu ya, Pak? Nah, ditetapkan pagu anggaran bahwa artinya dalam tahun 2020 yang kita asumsikan pada saat itu akan dalam kondisi normal, situasi normal, ini loh anggaran kita setelah kita hitung APBN itu jumlahnya akan sebesar kurang lebih 100 triliun. Dibagi-bagi. Oh, ini untuk pemerintah pusat, ini untuk pemerintah daerah. Daerah itu akan kita transfer sebesar kurang lebih sepertiganya. Pemerintah pusat kita belanja untuk untuk pendidikan, untuk kesehatan, sudah diatur semua dalam kondisi normal. Nah, sekarang dalam kondisi COVID ini, pandemi COVID ini, yang terjadi apa coba? Tadi dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi, pasti yang terdampak pertama adalah sektor pajakan. Orang Betul, dalam Pak. keadaan susah seperti ini, gimana saya mau bayar pajak, Pak? Saya aja Iya, masih susah nih untuk bisa membayar gaji pegawai saya. kan. Jadi udah pasti nih pajak itu pasti terpukul. Target penerimaan kita udah pasti tidak akan tercapai. Kita bicara tentang shortfall. Ya, itu udah satu fenomena yang udah pasti terjadi. Di sisi lain, Akan karena berdampak ke kita tadi defisit ingin, anggaran juga ya, Pak, ya berarti? nah makanya tadi APBN itu strukturnya sangat simpel sebetulnya. Satu sisi namanya kita punya namanya sisi penerimaan, kemudian di sisi yang lain sisi belanja. Kalau belanja lebih besar dari penerimaan, kita punya defisit. Oke, Betul, Pak. defisit itu nanti harus ditutup dari pembiayaan. Nah, dalam APBN yang normal, APBN yang 2020, kurang lebih kita jumlah belanja tadi sebesar 2.500 triliun, jumlah penerimaan kita di proyek akan bisa mencapai kurang lebih 2.200 triliun, sehingga defisitnya sebesar 300 triliun, 307 triliun tepatnya. Nah, itu dalam kondisi normal. Nah, sekarang dalam kondisi pandemik ini, kita melihat antisipasi akan ada terjadi penurunan besarnya. Di sisi belanja akan ada tambahan juga yang luar biasa besarnya. Tadi kita ingin belanja kesehatan, ingin memberikan safety atau jaminan jaring pengaman kepada masyarakat. Kemudian kita juga ingin membantu dunia usaha, kan belanjanya kan sangat besar. Nah, sehingga terjadilah kemungkinan pelebaran defisit. Nah, dalam kaitan Perpu tadi, ini semua dilakukan secara cepat. Satu. Kedua, dari besarannya, ternyata kita itu dibatasi di undang-undang hanya maksimum 3% dari PDB. Nah, kondisi luar biasa ini, itu akan jauh lebih melebihi batas 3% tadi. Itu salah satunya kenapa pemerintah memutuskan dalam kondisi yang darurat seperti ini, dalam kondisi yang extraordinary seperti ini, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu. Artinya banyak,
Tapi salah satu yang poin-poin penting tadi, satu, kita di fleksibilitas untuk melakukan pelemaran defisit di atas 3% PDB. Yang kedua, kita diberi kelonggaran untuk mengatur penyesuaian APBN kita yang dibutuhkan secara cepat. Nah, kalau kita tadi sampaikan bahwa belanja kita begitu besarnya, nah ini kesehatan harus cepat nih. Ini segera harus kita membeli buat alat kesehatan misalnya. Kita ingin membangun rumah sakit, kita mengkonversikan Wisma Atlet menjadi rumah sakit di Kemayoran, membangun rumah sakit di Galang, itu harus cepat. Kalau dalam kondisi normal kita harus revisi anggaran dan sebagainya, itu membutuhkan waktu yang lama. Itu salah satunya kenapa kita membutuhkan Perpu, itu ambil langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan menerbitkan Perpu tersebut. Baik Pak, lebih ke arah apa relokasi dan refocusing anggaran ya Pak ya untuk fleksibilitas tadi ya Pak di Jadi penanganannya tadi ya yang Pak. kita lakukan adalah berapa langkah. Satu yang paling mudah yang bisa segera dilakukan namanya kita sebut pusing atau realokasi anggaran. Setiap kementerian lembaga, pemerintah daerah kan udah dialokasikan anggarannya. Dalam kondisi PSBB, dalam kondisi social distancing, kita work from home. Misalnya nih, namanya belanja jalan dinas udah pasti nggak ada, sangat minimal. Even untuk biaya pemeliharaan gedung, kantor, ATK, itu pasti nggak ada atau sangat bisa dikurangi sangat besar. Itu dulu di area lokasi dari focusing kita sebutnya lakukan. Nah, yang kedua bicara tentang penambahan anggaran. Nah, kita telah menerbitkan Perpres 54 yang berisi pada intinya adalah revisi dari APBN. Kita lakukan misalnya kita menambah anggaran untuk sektor kesehatan sebesar 75 triliun. 75 triliun buat apa saja? Kita memberi alkes, alat kesehatan, PD, hazmat dan sebagainya. Kita memberikan tunjangan khusus kepada tenaga medis, dokter dan sebagainya. Tadi pemasak, itu semua kita hitung, kita alokasikan. Saat ini adalah tambahan sebesar 75 triliun. Termasuk juga kita juga sebelumnya sudah melakukan PBI untuk BPJS kesehatan. Yang kedua, untuk social safety net, kita bicara tentang kartu sembako, bicara tentang program keluarga harapan, PKH. Kita akan memberikan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga yang kecil, 450 dan 900 kVA, selama 3 bulan. Kita banyak program-program tersebut, itu kita alokasikan sebesar 100 triliun. Kemudian kita juga memberikan stimulus dalam bentuk pajak. Ini menarik nih. Jadi, kita bukan hanya dari sisi belanja, pajak. Wah, pegawai harus bayar PPh 21. Jadi kan kalau kita pegawai, gaji kita dipotong oleh perusahaan, suruh membayar pajak yang disebut namanya PPh pasal 21. Nah, sekarang PPh pasal 21 untuk sektor manufacturing itu ditanggung oleh pemerintah. Perusahaan harusnya membayar cicilan pajak namanya PPh pasal 25. Itu pun sekarang dibebaskan untuk sementara. Itu juga kita bicara tentang alokasi stimulus fiskal dalam bentuk kelonggaran di sisi kanan. Nah, terakhir kita juga punya program namanya program pemulihan ekonomi. Pada intinya kita ingin membantu dunia usaha, termasuk UMKM di sini. Program detailnya saat ini sedang dikerjakan, ya ini work in progress. Tapi kita mengalokasikan dana misalnya sebesar 75 triliun. Jadi totalnya saja ini tambah aja udah 405 triliun. Itu merupakan tadi program fokus dari pemerintah. Nah, tadi belanjanya nambah, di sisi perimanya turun. Makanya terjadilah pelebaran defisit mencapai 5,07% PDB. Nah, menarik nih Pak. Ini dari kebijakan stimulus yang tadi Bapak sebutkan, kan pemerintah berupaya untuk menangani dampak negatif, termasuk dari sektor real dan sektor ekonomi lainnya nih Pak. Nah, jika melihat dari banyaknya program stimulus yang tadi Bapak sampaikan, juga dibandingkan dengan negara pemberian insentif untuk mengurangi penerimaan pajak maupun sisi pengeluaran negara menggunakan anggaran,
bagaimana sih, Pak, strategi pemerintah ke depannya untuk menutup gap defisit anggaran tersebut tuh, Pak? Jadi defisit tersebut kan harus kita cari pembiayaannya. Tantangan buat kita semua adalah kalau misalnya kita bandingkan financial crisis tahun 97-98 atau global financial crisis tahun 2008 misalnya. 2008. Terjadi di lokasi-lokasi region-region tertentu. Nah, kalau fenomena pandemi COVID-19 ini kan terjadi di hampir seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia ini mengalami tantangan yang sama. Ujung-ujungnya mereka butuh pembiayaan juga. Dalam kondisi seperti ini, sektor keuangan kita pun, sektor keuangan global sedunia itu pun mengalami tekanan. Oke. Tadi saya coba saya berikan ilustrasi betapa parahnya pandemik COVID-19 ini. Misalnya China tahun lalu itu tumbuhnya masih di kisaran economic growth-nya. Kemarin angka di kuartal 1, China itu tumbuhnya minus 6,8%. Coba lihat swing-nya. Dari positif 6,1 menjadi minus 6,8%. Global economic growth, waktu di awal tahun, IMF itu memprediksikan ekonomi global itu bisa tumbuh di kisaran 3%. Dengan adanya pandemik global 19 yang sifatnya global ini, IMF sudah menurunkan outlook untuk pertumbuhan dunia itu minus 3%. Itu dari segi value nominalnya luar biasa besarnya. Itu memberikan gambaran gimana beratnya. Dan itu pun merembet juga ke sektor keuangan. Betul. Nah, tapi yang menarik, kalau kita lihat polisi respon dari berbagai negara dunia terhadap untuk menangani COVID-19 ini, itu membutuhkan policy yang tadi sifatnya extraordinary. Satu, dari segi size-nya juga luar biasa besarnya. Dari segi skema atau kebijakannya pun banyak sekali terobosan yang tidak biasa sifatnya. Jadi sebagai ilustrasi, Jepang itu paket stimulusnya itu sebesar 20% PDB. Amerika itu kebijakan paket stimulusnya itu sebesar 10% dari PDB. Tadi kita plan defisit kita hanya 5,07% PDB. Dan kita harus mencari pembiayaannya. Nah, gimana caranya? Ya itulah tantangan kita. Satu, kita lewat market. Kita menerbitkan surat berharga negara atau obligasi. Kita bagaimana mengelola SBN tadi atau surat berharga negara tadi dengan mencari cost of fund yang rendah, tapi risikonya tetap terjaga. Kita bekerjasama dengan lembaga multilateral, ada World Bank, ada ADB, ada JICA misalnya, kita bisa mendapatkan dari mereka. Kita juga mencoba mencari dari berbagai sumber dari APBN itu sendiri. Oke, kita punya endowment fund dan sebagainya. Terakhir, salah satu extraordinary measure atau kebijakan Bank Indonesia atau Central Bank itu juga dibolehkan untuk membeli SBN pemerintah di pasar perdana. Itu juga salah satu terobosan dalam kondisi yang sifatnya extraordinary. Kalau dengan semua skema instrumen tadi, insya Allah kita masih bisa bertahan dalam kondisi yang extraordinary seperti ini. Amin, Pak. Ya, itu tadi berarti merupakan bagian dari langkah-langkah Indonesia untuk pemulihan kondisi ke depannya setelah kondisi pandemi COVID-19 ini ya, Pak. Nah, menarik nih Pak, ada pertanyaan dari rekan-rekan nih Pak, terkait menindaklanjuti yang tadi. Nah, kalau misalnya apa sih yang sudah dipersiapkan untuk dapat menstabilkan perekonomian masyarakat kecil, khususnya bagi yang berada di daerah-daerah nih Pak. Kalau tadi kan kita kebijakan pusat nih Pak, untuk teman-teman gimana Pak, ditanyain ini Pak. Pertama, memang saat
ini kalau kita lihat epicentrum dari pandemi COVID di Indonesia, itu memang paling besar masih di Jakarta. Kemudian kalau lihat persentasenya itu memang paling besar masih di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kita lihat penyebarannya tadi, daerah itu masih kecil-kecil. Nah, itu makanya misalnya kebijakan PSBB, kebijakan dilarang mudik, itu salah satu cara untuk mencegah penyebaran tersebut. Nah, akan lebih bagusnya pencegahan preventif. Jangan sampai kita udah terjadi, malah itu akan jauh lebih susah dan cost-nya itu akan jauh lebih besar. Nah, untuk daerah, saya sampaikan tadi bahwa APBN itu sebetulnya kurang sepertiganya transfer ke daerah. Oke. Jadi dari segi APBN itu kita alokasikan untuk daerah. Jadi kebijakan apa yang di pusat itu juga akan harusnya mengalir juga ke daerah. Jadi dalam artian tadi kebijakan kesehatan itu juga akan hal yang sama juga menjadi prioritas di daerah. Oke. Nah, daerah juga akan tergantung kombinasi dua. Bagaimana mereka APBD-nya, mereka juga harus melakukan hal yang sama. Kita sudah membuat petunjuk arahan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Kemendagri, bagaimana mereka diizinkan, ya kan, untuk melakukan refocusing, bagaimana mereka melakukan realokasi, bagaimana kita akan menambah lagi transfer ke daerah dengan prioritas tadi 3, sama juga untuk kesehatan, untuk social safety net, bagaimana kita membantu dunia usaha. Stabilitas. Ya. Baik Pak, wah sangat menarik nih. Semoga udah menjawab ke rekan-rekan yang penasaran nih bagaimana pemerataan dukungan untuk daerahnya Pak. Nah ini izin Pak, mau mungkin berhubung ada keterbatasan waktu nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir Bapak. Nah, ini kan kita ngelihat ya supaya mudah-mudahan kita semua kondisinya bisa sama-sama mulai pandemi COVID-19 ini. Kayaknya ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah aja ya Pak, tapi merupakan peran kerja kita semua. Nah, sebagai bagian dari alumni ITB, bagaimana kira-kira harapan Bapak kepada kita sebagai sesama alumni ITB khususnya untuk penanganan COVID-19 ini, baik saat ini dan waktu dekat, depannya nanti Pak? Kalau saya melihat ini, justru dalam kondisi susah, biasanya itu adalah kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Saya bicara tentang reform. Oke. Jadi justru dalam kondisi tertekan seperti ini, yang ditutup dari kita itu adalah kita harus bisa lebih berinovasi, harus bisa kreatif. Suka nggak suka atau ada fenomena yang menarik misalnya, ya kan? Dalam kondisi work from home, ternyata kita bisa menemukan, wah, work from home ini kita masih bisa kok menjalankan tugas kita. Kita rapat lewat secara virtual, kita melakukan pertemuan secara virtual seperti ini, kita memakai Zoom, Webex, dan sebagainya. Wah, ternyata kok bisa jalan juga nih melaksanakan pekerjaan kita. Itu suatu yang mungkin ya kita bilang saya nggak begitu berkah, tapi itu sesuatu yang bisa dieksplor lebih jauh. Kami di pemerintah karena kita mengelola APBN, justru dalam kondisi seperti ini, ketika kita mulai melakukan penyisiran lagi dari anggaran kita menemukan ternyata memang banyak hal yang bisa kita lakukan efisiensi maupun kita lakukan reform. Apakah kebijakan kita, skema subsidi kita sudah benar apa belum? Masih bisa diperbaiki apa enggak? Bagaimana soal pembiayaan orang tentang BPJS kesehatan misalnya? Dengan kondisi seperti ini justru kita kesempatan buat kita. Nah, jadi kalau pesan saya buat rekan-rekan alumni ITB, kita insya Allah dikenal sebagai alumni ITB yang dianggap inovatif, kreatif, ya digunakanlah kreativitas, inovatif tadi, pemikiran inovatif tadi untuk melakukan improvement, melakukan perbaikan. Kita coba cari pemikiran baru, ide baru, bagaimana kita melakukan sesuatu. Justru jangan work from home, jadi kita banyaknya nonton, tidur,
Justru kita harusnya bisa didorong untuk mencari suatu hal yang baru, melakukan penyegaran. Mungkin itu pesan dari saya. Yang penting kalau terakhir Siap. juga kita disiplin, yang kita lakukan itu akan mempengaruhi kepada masyarakat luas. Jadi kita nggak boleh egois, stay at home, tinggal di rumah saja. Itu adalah satu langkah yang terbaik untuk saat ini. Tanpa harus beraktivitas aktivitas kita. Itu mungkin pesan dari saya. Ya. Baik, Pak, terima banyak atas masukan pertimbangannya, Pak. Ingat pesan Bapak tadi, agak nyambung ya, Pak, kalau dulu zaman kita orang tua kita perang kemerdekaan kan semuanya bersatu kita teguh. Kalau sekarang bersatu-satu di rumah dulu aja ya, Pak ya. Gitu. Nah, nggak ber nggak berasa ternyata perbincangan kita bersama Pak Luki dari Teknik Industri ITB 88 yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan terkait 2020 untuk penanganan COVID-19 ini sudah sampai pada masa masuk akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak Pak untuk yang sangat menarik dan bermanfaat. Serta terima kasih juga Terima kepada kasih atas rekan-rekan kesempatannya. semoga nggak kedepannya tetap bisa bantu kasih sharing masukan perkembangan Pak untuk kami-kami yang masih junior ini Pak. Gitu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pokoknya sehat selalu, sukses. Ya, siap, sama-sama Pak. Serta terima kasih juga pada teman-teman alumni health. Jangan lupa hashtag di rumah aja dan bisa juga ikut melawan COVID ini dengan cara berdonasi melalui kitabisa.com/ITB lawan COVID-19. Baik, setelah sesi ini, Salam Ganesha, hashtag di rumah aja masih akan memberikan pembicara lainnya yang juga keren, yaitu Coki Israki dari Biologi 2 yang membahas mengenai Ikigai. So, jangan kemana-mana teman-teman alumni semua, stay tune di live Instagram dan YouTube Salam Ganesanya. Terima kasih, saya Angger dari Planologi 2006, pamit undur diri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.